Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, mampukanlah setiap kami, berbicaralah kepada setiap kami yang akan bersama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pernahkah kita menolak ajakan seseorang dalam sebuah kegiatan atau proyek? Atau mungkin kalau kita ingat-ingat, kita pernah menolak ajakan untuk melayani bersama-sama di gereja. Nah, biasanya alasan yang umumnya kita sampaikan adalah, waduh maaf, saya tidak bisa. Atau karena itu bukan bidang kita merasa bahwa saya tidak mampu. Sehingga kita menolak ajakan dari rekan atau orang-orang yang pernah mengajak kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sebenarnya hati kita tergerak untuk mengambil bagian dalam sebuah pelayanan. Tapi balik lagi, kita merasa tidak percaya diri. Bisa nggak ya? Saya belum pernah melakukannya. Atau kita merasa bahwa wah, saya belum punya kenalan banyak orang-orang yang saya belum kenal. Saya bisa nggak ya? Saudara, alasan-alasan yang demikian membuat kita undur dan kita merasa belum dulu deh untuk ikut terlibat. Ingatkah kita kepada Musa? Ketika Tuhan memanggil Musa untuk mengutusnya ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara, Musa juga tidak serta-merta mengiyakan panggilan Tuhan yang mengutusnya. Bahkan Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Tuhan, bagaimana kalau nanti bangsa Israel tidak mendengarkan perkataanku? Bagaimana nanti kalau mereka menolak aku? Dan sebagainya. Saudara-saudara, kita mungkin tak ubahnya seperti Musa yang punya banyak alasan. Tetapi kita lupa bahwa yang memanggil dan yang mempercayakan kita atau yang mempercayai kita adalah Allah yang tentunya Ia akan menyertai dan memperlengkapi kita. Saudara, bacaan kita hari ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai dengan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, istilah memperlengkapi memiliki makna yang sangat dalam. Istilah ini memiliki arti memberikan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas. Membuat mereka siap untuk melakukan apa yang diperintahkan. Memperlengkapi juga berarti menyediakan apapun yang diperlukan untuk dapat melakukan tugas yang diberikan atau dipercayakan. Panggilan dan tujuan dalam kehendak Allah yang diberikan kepada kita anak-anaknya adalah supaya kita melakukan berbagai macam perbuatan baik yang merupakan kehendak Tuhan bagi kita. Dan saudara, tentunya di dalam melakukan semua itu Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau orang percaya
orang Kristen dipanggil untuk melayani Tuhan. Kalau dalam keseharian hidup kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita berbuat baik, ini bukan sesuatu yang asing, tapi ini menjadi bagian dari panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kiranya anugerah Tuhan dalam keselamatan yang Ia telah berikan kepada kita melalui putranya, yaitu Gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus, akan memampukan kita untuk hidup melakukan kehendak-Nya. Jangan cepat menolak ya Bapak Ibu Saudara, karena kita yakin dan percaya bahwa ketika kita mengiyakan, bukan karena kita mampu, tapi karena kita percaya Tuhan pasti memampukan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Karena itu kami mau untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan memberkati.